selamat siang semuanya. Selamat hari Kamis. Saya Kak Rose. Ya, seperti biasanya di jam 2 ini menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini aku ditemani sama Mas Vicky di pojok sana dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan kita tanya-tanya ya. Kalau biasanya kita ke pojokan dulu kan, membuka hari dengan berita-berita hot, apa sih yang ramai diperbincangkan, menuai komentar publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia Oke, tapi ya ada sih beberapa berita ya, cuman tidak terlalu update ya, sekedar gemes dan lucu-lucuan aja. Jadi kita langsung aja ke berita yang lagi rame, yaitu kemarin tentang kabar bahwa suaminya BCL, yaitu Tiko Aryawardana, dilaporkan oleh mantan istrinya terkait dugaan penipuan dan penggelapan dengan nilai 6,9 miliar. Nah, kita pengen tahu, iya benar begitu ya kan? Itu udah lama banget, emang nggak beres-beres. Ada apa sih sebenarnya di balik itu? Benarkah dari pihak Tiko itu, dari kuasa hukumnya mengatakan bahwa ini itu karena gagal move on gitu ya? Emang benar begitu ya? Nanti kita tanya langsung. Sudah ada kuasa hukumnya, Bang Irfan Agasar. Kita lihat dulu profil kasusnya berikut ini. Tiko Aryawardana, suami Bunga Citra Lestari yang menikah pada Desember kemarin, dilaporkan sang mantan istri Arina Winarto atas dugaan penggelapan dengan jabatan senilai 6,9 miliar pada Juli 2022 dan telah naik ke tahap penyidikan pada Februari kemarin. Kasus ini berawal saat Tiko dan Arina masih berstatus suami istri dan membuka bisnis F&B pada 2015, di mana Arina sebagai komisaris yang memberikan modal awal senilai 2 miliar dan Tiko sebagai direktur. Namun pada 2019, Tiko menutup usaha tersebut karena tidak bisa membayar kebutuhan restoran. Namun pada 2021, Arina menemukan laporan keuangan yang mencurigakan yang diduga dimanipulasi oleh Tiko hingga akhirnya melaporkan mantan suaminya tersebut ke polisi. Kuasa hukum Tiko, Irfan Agasar, mengatakan permasalahan ini akibat masalah rumah tangga yang belum tuntas dan tudingan soal penggelapan dana 6,9 miliar dianggap tidak benar dan tidak sesuai sehingga Tiko akan melaporkan balik Arina. Sebelumnya Tiko menikah dengan Arina pada 2014 dan memiliki 3 anak, namun resmi bercerai pada 2021 karena diduga tidak memberikan nafkah dan terjadi kegagalan berbisnis hingga terjadi percekcokan. Seperti apa perkembangan kasus Tiko? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan kuasa hukumnya Tiko. Ini ada Bang Irfan. Ya. Selamat bergabung di Rumpi No Secret. Terima kasih sudah hadir loh Bang Irfan. Kita mau tanya-tanya. Ya. Kita lihat dulu artikelnya ya. Bunyinya adalah Tiko suami BCL dilaporkan Arina Winarto atas penggelapan uang senilai 6,9 miliar gitu. Dan ini banyak menuai komentar netizen ya. Macam-macam lah komentar netizennya. Nah, kita lihat dulu juga ini dari statement dari kuasa hukumnya Arina, yaitu Leo Sarjana Hukum gitu ya. Ada apa sih? Ini kan kasus sebenarnya sudah dilaporkan dari tahun 2022. Ya. Tapi memang tahapnya sudah sampai penyidikan ya. Sudah dipanggil sebagai saksi, Tikonya sudah sebagai saksi. Nah, kita lihat dulu kenapa ini kemudian diramaikan lagi berikut ini. Ada pelaporan berkaitan dengan dugaan penggelapan dengan jabatan. Yang kami laporkan adalah saudara TA berkaitan dengan adanya awalnya bisnis antara TA dengan AW. Mereka membuat bisnis bersama di bidang F&B. Nah, di tahun 2016 tersebut mereka berbisnis bersama, posisinya TA itu yang melakukan operasional dan AW adalah sebagai pihak komisaris. Nah, di 2019 TA akhirnya memberikan informasi kepada AW bahwa bisnis tersebut tutup. Kan biasanya kalau perusahaan itu ada yang namanya profit and loss, laporan keuangan gitu loh. Nah, jadi si TA ini memberikan laporan kepada AW tidak lengkap atas laporan tersebut. Ada temuan-temuan yang kita bisa lihat waktu itu saat diberitahukan kepada auditor bahwa ada dugaan yang harus diberikan pertanggungjawaban. Oke, ini mendengar seperti itu dari pihak Tiko sendiri, bagaimana menanggapinya? Apa pembelaannya seperti apa? Ya, gini, saya harus luruskan dulu beberapa pemberitaan yang kemarin sempat ramai mungkin di hari Selasa ya. Jadi berkaitan bahwa klien kami itu dituduh penipuan, itu sama sekali tidak benar.
terus dikatakan ini penggelapan, uang Mas Tiko sebagai klien kami mengambil uang dari perusahaan, itu juga tidak benar. Yang ada adalah dari statement dari pengacara kuasa hukum dari Arina, setelah dia menyerahkan data ke auditor, ada hal yang perlu dipertanggungjawabkan. Nah, kami garis bawahi dari statement itu bahwa auditor sendiri itu bukan pertanggungjawaban pidana yang dimaksud, tetapi sebenarnya pertanggungjawaban klarifikasi. Seharusnya persoalan ini masuk dulu, karena ini adalah PT. Dulu kan pada saat bangun PT ini kan bareng-bareng nih, ya kan? Kita tentukan modal berapa, tanda tangan akte. Kalau ada apa-apa yuk kita RUPS. Dibentuknya juga lewat RUPS. Mas Tiko ditunjuk sebagai direksi pasti lewat RUPS. Ya, tidak mungkin tiba-tiba Mas Tiko jadi direksi walaupun beliau pemegang saham. Tapi tidak saham pengendali karena ada di AW. Nah, begitupun ketika ada auditor seperti ini harus diklarifikasi dulu kepada Mas Tiko. Belum ada. Ini sebetulnya dari pihak belum ada permintaan. Sampai saat ini kami juga tahu auditor yang mana yang ditunjuk. Harusnya kalau kita sudah tunduk pada suatu kongsi perusahaan terbatas, itu kan harus tunduk acaranya di rapat umum pemegang saham. Kalau mau nunjuk auditor, itu harus dalam agenda rapat umum pemegang saham. Nunjuknya siapa, akuntan publiknya siapa, bayarnya siapa supaya fair. Ya. Kalau auditor itu gampang bayarnya, berapa jumlah pemegang saham setor masing-masing, itu dikualifikasi gitu. Ini kan kalau dari pihak, kalau kita baca ya dari keterangan dari pihak AW gitu ya, mengatakan bahwa kenapa ini kemudian akhirnya dilaporkan. Ini sebenarnya kan temuannya sudah sejak tahun 2021 ya, sebelum ada gugatan perceraian yang diajukan oleh Mas Tiko begitu ya. Kenapa kemudian dilaporkan? Karena merasa tidak ada itikat baik, itu tadi tidak ada klarifikasi atas ya itu tadi laporan keuangan. Betulkah seperti itu memang? Nah, saya bantah lagi karena menurut Mas Tiko klien kami, informasinya beliau selalu sejak masih dalam rumah tangga ya, itu kan laporannya kan namanya perusahaan keluarga, ya bisnisnya juga pelaporannya ya lagi di tempat makan, lagi di rumah, itu kan laporannya harus dalam bentuk tertulis, update, baik tertulis maupun lisan. Nah, AW juga selalu mengatakan ya sudah, karena kamu direksi selesaikan, ada permasalahan selesaikan. Nah, kalau kita runut sebelum terjadinya perceraian, kalau mau dikatakan bahwa perusahaan ini profesional loh ya, dia sebagai komisaris pernah tidak meminta dan mengawasi Mas Tiko secara profesional? Ya dong, kan seharusnya dia harus memfungsikan diri sebagai komisaris walaupun ini keluarga ya. Apakah itu dilakukan? Kan tidak juga. Sehingga permasalahan-permasalahan kini timbul, ini menjadi tanda tanya besar. Apakah Anda pernah melakukan tindakan profesional menjalankan perusahaannya atau tidak? Kan pelaporannya Mas Tiko update selalu. Iya, kalau tidak ada komplain. Gitu. Operasional itu kan memang tanggung jawabnya direktur begitu. Betul ya. Sekali. Nah, ini kalau dari statement itu kan seolah-olah jadi nyalahin kenapa nggak diawasin gitu sehingga terjadi terjadi istilah laporan yang mencurigakan gitu kan, kalau istilah dari kuasa hukum, laporan yang ada dugaan kok ini kayaknya seperti dipalsukan. Begini, gitu. Kalau pada dua-duanya ini kan semuanya kayak kalau kita baca ya, dua-duanya kan orang keuangan ya. Ya, satu perbankan, semuanya perbankan. Iya. Nah, dua-duanya perbankan. Nah, justru itu sebenarnya kan karena tadi statementnya Mbak Feni mengatakan ini adalah orang keuangan, sebenarnya tidak perlu ada masalah. Karena kemungkinan ada pencocokan pembukuan yang tidak valid, yang tidak ketemu. Harusnya di mana klarifikasinya? Kan bukan polisi. Harusnya kita bicarakan dulu dalam rapat umum pemegang saham. Apalagi dulu kan suami istri. Sekarang nggak suami istri, masih bisa kok kita RUPS. Emang kalau sudah mantan suami, mantan istri nggak bisa RUPS? Kan bisa juga. Jadi kendalanya apa? Tidak pernah mendapat undangan. Kalau dari pihak sana kan mengatakan tidak ada itikat baik, justru ini saling lempar jadinya kan. Kalau dari pihak Mas Tiko mengatakan tidak ada panggilan RUPS gitu. Kalau dari pihak sana mengatakan tidak ada itikat baik, padahal masalahnya sudah ada dari sejak sebelum ada gugatan perceraian gitu. Kalau saya sih menilai formalitas aja Mbak, karena ini adalah PT, bukan permasalahan interpersonal ya. Harusnya ini dijalankan dalam bentuk PT saja ya, supaya pertanggungjawabannya resmi. Anda panggil kami, kami undang kami dalam rapat umum pemegang saham untuk diklarifikasi. Untuk diklarifikasi. Karena RUPS itu adalah bagian untuk mengklarifikasi. Adalah jalan untuk mengklarifikasi. Ini nah, ini kan sebenarnya sudah diajukan laporannya dari sejak tahun 2022. Bahkan Mas Tiko sudah dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Terus selama 2 tahun ya, 2022-2024 gitu,
nggak ada apa-apa tuh di situ, nggak ngobrol, nggak apa gitu kan. Harusnya sejak dilaporkan harusnya ada lah nanya gitu, ini kenapa Ike dilaporin ya? Kenapa ngobrol aja kita gitu nggak sih? Mas Tiko membuka ruang itu. Ya. Saya nggak tahu Awe seperti apa ya, karena ini cerita juga saya sadur dari klien saya gitu. Jadi komunikasi tetap ada sebagai mantan suami dan sebagai ayah dari anak-anak hasil perkawinan. Komunikasi awal-awal masih ada ya. Kemudian ada gap karena pada saat masalah ini muncul sebelum ada laporan polisi, Mas Tiko sempat disomasi oleh lawyer Arina yang pertama. Sebelum apa? Sebelum apa? Sebelum ada pelaporan polisi. Oke, ya? Sebelum 2022. Sudah bercerai itu ya? Setelah bercerai. Mas Tiko dengan itikat baik menghadiri undangan somasi tersebut. Terus? Tapi setelah dijelaskan, lawyernya kemudian tidak dipakai lagi sebagai lawyer. Jadi kan bingung lagi. Untuk kasus ini saya rasa ada beberapa lawyer yang sudah menangani dari pihak AW ya. Dan ini mungkin yang terakhir, saya nggak ngerti juga. Tapi informasi yang kami dapatkan bahwa ya Mas Awe selalu untuk membuka ruang komunikasi. Mas Tiko. Ya Mas Tiko, Mas Tiko selalu membuka ruang komunikasi, termasuk ada kewajiban-kewajiban perusahaan yang belum terselesaikan seperti biaya sewa gedung, terus supplier, kemudian gaji karyawan, cicilan ke bank itu tetap dibayarkan oleh Mas Tiko. Kalau ada duit dia bayarkan. Jadi gaji pribadi pun masuk ke kewajiban-kewajiban untuk melunasi kewajiban PT tersebut. Gitu. Oke, ini artinya apa? Nah, artinya begini, saya mau lihat bahwa kalau dikatakan penipuan dan penggelapan, tunggu dulu gitu loh. Karena di laporannya sendiri tidak ada penipuan. Yang ada adalah penggelapan jabatan. Kalau penggelapan dalam jabatan berarti berhubungan dengan posisi seorang di PT. Nah, bagaimana cara mempertanggungjawabkan? Lewat rules. Kita harus jalannya seperti itu. Sekarang beliau menuntut ada pertanggungjawaban, tapi auditornya subjek. Yang mau minta siapa? Kita nggak tahu juga. Akuntan dari mana? Auditor dari mana? Pernah nggak data-data itu diklarifikasi kepada kami sebagai klien? Tidak juga. Jadi kan subjektivitas gitu. Tapi kan dari pihak kepolisian katanya juga sudah melakukan audit kan, dan ada sudah keterangan dari pihak kepolisian sebenarnya nilainya tidak sampai 6,9 miliar gitu. Memang kami melihat dari pemberitaan-pemberitaan dari media bahwa ternyata nilai yang dilaporkan itu selisih jauh dengan nilai yang didapatkan oleh kepolisian. Tapi berdasarkan nilai kepolisian kami juga belum tahu informasi detailnya seperti apa. Yang jelas ada gap, ada selisih yang banyak. Nah, selisih yang banyak ini kita percayakan ke polisi, Pak, kita duduk bareng. Makanya kami minta ke Kapolda Metro Jaya untuk membuka ruang gelar perkara khusus supaya kami mengetahui breakdown daripada aliran dana itu kemana saja. Berikan kesempatan kepada klien kami untuk menjelaskan aliran dana ini kemana saja. Kalau memang itu ada kepribadian harus dijelaskan. Gitu. Ini kan belum sama sekali diberikan ruang itu. Ya, ini kan kalau nggak salah ya, kalau kita baca nih pernah ada statementnya bahwa ya memang karena ini juga perusahaan antara komisaris dan direkturnya ada hubungan keluarga, kemudian ya kalau ada aliran dana yang dipakai pribadi itu juga larinya kepada keluarga seperti itu. Ya, jadi mau gimana? Ini kan perusahaan keluarga, ya. Kita tidak tahu kalau ada profit. Tapi tetap saja itu kan harusnya ada di laporannya. Harus. Dan kalau uang perusahaan dipakai buat kebutuhan keluarga gitu. Saya sepanjang bisa dibuktikan aliran dananya, klien kami akan mempertanggungjawabkannya. Kemana saja. Kalau memang itu dipakai untuk urusan keluarga, harus fair dong, dinikmati bersama. Kan pada saat itu masih bersama. Iya dong. Tapi kan ini perusahaan ya, dan itu direktur gitu, gimana sih? Nah enggak, gini loh, kan profit kan sama-sama pemegang saham. Jadi kalau ada profit misalnya, ya kan bisa dinikmati bersama. Kenapa itu nggak dimasukkan dalam laporan? Ya ini yang kita mau cek, ya apakah Mas Tiko diberikan ruang itu? Ayo dong berikan kesempatan itu untuk menjelaskan. Gitu. Ya ini agak rumit karena satu ini bentuknya adalah PT, gitu ya, yang harusnya memang tidak sederhana menurut kita ya. Tetapi di sisi lain yang terlibat di dalamnya semua ada kaitan keluarga, gitu ya. Nah ini ada artikelnya juga bahwa katanya nih dari pihak kliennya itu ada rencana untuk menuntut balik gitu. Dan ini pengacaranya menyebut bahwa pihak AW ini gagal move on, betul begitu Mas? Ya gini. Kalau rencana menuntut balik itu kita melihat dari framing media apabila memang ada
hal-hal yang merugikan pihak Tiko secara pribadi, keluarga termasuk istri Bunga Citra Lestari, Mbak Bunga, ya kami juga mencadangkan upaya hukum, bukan hanya sebatas dari AW saja. Jadi pihak-pihak tertentu mungkin, ya pihak-pihak tertentu yang menggiring atau mengembangkan opini-opini kan biar bagaimana. Kalau Mas Tiko ini kan sekarang menjadi suami dari public figure, kita juga harus menjaga. Kejadian ini kapan sih? Apakah terjadi di masa perkawinan Mbak Tiko sama Mbak Bunga? Kan bukan, ini terjadi jauh di masa lampau gitu loh. Gitu. Kalau ini dari permintaan dari klien atau usulan dari kuasa hukum sebetulnya? Untuk ini melakukan kita dipesankan kepada dari keluarga juga dan Mas Tiko bahwa kalau memang kita juga bisa melakukan hal-hal. Jadi saya bilang hukum melindungi kita. Negara ini memberikan hak yang sama perlindungannya kepada setiap warga negara. Kalau misalnya ada wilayah-wilayah yang dilanggar, tentu kami punya hak untuk melaporkan itu. Tapi ini kasus ini masih dalam proses hukum kan, masih dalam proses pemeriksaan gitu. Betul. Kalau memang polisi sendiri menemukan ada memang selisih begitu kan, lalu kapan ini dianggap sebagai pencemaran nama baik? Ya gini, saya mempercayai kredibilitas dari Kepolisian Metro Jakarta Selatan. Kita hormat sekali proses yang ada di sana, kita patuh dengan setiap proses hukum yang ada di sana, dan saya juga percaya di bawah Kapolres dan Pak Kasat Reskrim, Pak AKBP Bintoro, kami lihat autobiografi beliau cukup banyak menyelesaikan masalah-masalah hukum, bukan hanya persoalan kepastian hukumnya, orang harus dipenjara atau tidak, tapi asas manfaatnya. Jadi ruang-ruang ini masih terbuka, walaupun ini prosesnya penyidikan. Ya. Jadi diharapkan ada dialog begitu ya? Ya, saya rasa begini. Ini kan biar bagaimana ada anak di antara perkawinan mereka. Agak tidak elok kalau misalnya anak ini menyaksikan orang tuanya berantem. Tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu. Dua-duanya adalah ayah dan ibu bagi buah hati mereka. Ini yang menarik kalau buat saya itu ada pertanyaan dari kuasa hukum mengatakan bahwa pihak AW gagal move on. Itu gimana maksudnya? Saya serahkan kepada penilaian itu kepada masyarakat, ya kan? Karena ini saya sudah jelaskan bahwa ini adalah persoalan bisnis, bukan persoalan interpersonal, ya. Harusnya diselesaikan. Harus diselesaikan dengan profesional, dengan cara-cara bisnis gitu lah. Kalau persoalan ada gagal move on atau apa, silahkan kepada masyarakat untuk menilai itu. Harusnya kan beres dong sebelum terjadi perkawinan ini yang baru antara Mas Tiko. Harusnya gitu. Ada beres kan? Kenapa nggak beres-beres? Justru itu kan harusnya setelah talak beres gitu, udah selesai lah, ya kan? Harus diselesaikan urusan bisnis itu harusnya, juga. Harusnya iya, tapi kalau dari pihak sana kan kenapa pakai dilaporkan, karena sesudah talak tidak ada kelanjutan untuk dibereskan gitu. Kan pernikahannya 2023 dengan Mbak BCL kan, masih ada ruang waktu itu untuk berbicara kok, negosiasi. Iya, kalau dari pihak sana kan mengatakan Mas Tikonya yang tidak ada itikat baik. Ya kita bisa uji lah, ya nanti kita buktikan lewat WhatsApp dengan pembicaraan siapa sih sebenarnya beritikat baik. Ya. Kalau ternyata dari penyidikan memang dari laporan itu ada hal-hal yang ada selisih gitu, yang istilahnya secara profesional itu memang ada mismanagement gitu. Lalu bagaimana? Ya sekali lagi saya sampaikan bahwa mismanagement itu tetap harus dipertanggungjawabkan lewat rapat umum pemegang saham. Bukan lewat laporan polisi. Terlalu prematur kami anggap seperti ini karena ada ruang yang harusnya dipenuhi karena ini PT gitu, bukan kios gitu. Jadi harapannya tidak usah dilaporkan ke pihak kepolisian dan tidak perlu ada media dilibatkan. Ya, saya pikir sebenarnya harus selesai lah. Bisa secara kekeluargaan, ya ada ruang-ruang lah untuk dialog. Tapi benarkah bahwa ini nggak bisa menghubungi langsung dari pihak Mas Tiko ke pihak AW? Karena ini masih ada anak-anaknya, sampai nggak ada komunikasi. Terakhir nggak bisa ngobrol atau gimana? Terakhir informasi setelah sekian lama ada pertemuan dari informasi yang saya dapatkan dari Mas Tiko, memang ada pertemuan di hari Minggu kemarin dengan anak itu pun di depan pagar. Di depan apa? Di depan pagar. Depan pagar. Iya, udah ketemu, udah selesai. Dengan anak-anak loh ya, karena sudah sekian lama nggak ketemu. Ya namanya ayah kan kangen juga, nggak ketemu dengan anak gitu. Tapi kalau komunikasi lewat handphone atau apa gitu? Handphone saya kurang tahu pasti, tapi di April dan Maret ada, tapi setelah itu putus lagi. Jadi sebenarnya bisa komunikasi sebetulnya. Ya, jadi sebenarnya sebelumnya itu putus, kemudian deket-deket ini ada komunikasi sampai bisa ketemu dengan anak minggu kemarin terakhir ya, tapi setelah itu enggak. Baik.
Mas Irfan, terima kasih banyak kehadirannya atas keterangannya gitu. Mudah-mudahan ini juga ya kan semua pihak berhak juga untuk memberikan statementnya sesuai dari sisinya masing-masing gitu. Apalagi kalau lihat artikel kan orang apalagi komentar netizen ya kan kayak udah langsung wah gitu kan. Itu cukup mengganggu nggak buat kliennya? Ya begini, pasti ada sisi-sisi psikologis yang mengganggu ya. Tetapi karena mereka sudah menyerahkan kepada lawyer, mereka percaya bahwa sisi hukum bisa kita selesaikan dan klarifikasi apapun kami serahkan kepada lawyer untuk memberikan itu. Tugasnya itu ya. Kan mereka lagi bahagia-bahagia, udahlah, nggak usah. Yang sibuk biar lawyer yang sibuk. Oke. Baik, terima kasih Mas Irfan. Terima kasih. Oke, sekarang kita mau berbincang. Ini ada pasangan suami istri yang baru menerima kabar bahagia kehamilan yang pertama. Kita lihat dulu profilnya Kevin Aprilio dan Visi berikut ini. Kevin Aprilio, musisi kelahiran 1990 ini merupakan pianis dan pendiri grup band Viera pada 2008 yang berubah nama menjadi Viera Tail pada 2013 dengan lagu hitsnya seperti Dengarkan Curhatku, Takut dan Seandainya. Putra sulung dari pasangan Adi MS dan Memes ini menikah dengan Vici Melani pada 2020 setelah 5 tahun berpacaran hingga sempat menunda pernikahan karena pandemi, terlilit utang sebesar 17 miliar. Bahkan Kevin meminta Vici mencari pria lain karena khawatir ia tidak memiliki masa depan. Pasangan yang 2 tahun menunda momongan sampai kondisi ekonominya stabil ini sempat berencana program bayi tabung pada April 2024, namun Februari lalu Vici positif hamil. Kevin yang transplantasi rambut dan jenggot di Turki pada 2021 ini juga ramai diberitakan karena pernyataan Diriansyah Azhari, mantan basis Viera yang mengaku diberhentikan pada 2010, di-unfollow dan Kevin tidak membalas saat dihubungi Derry. Benarkah Vici Melani menjadi cemburuan sejak hamil? Dan bagaimana tanggapan Kevin Aprilio terhadap pernyataan Derry? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumfi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Kevin dan Vici istrinya. Ya ampun, udah lama banget kita ketemu ya. Tahu-tahu datang udah berewokan aja. Kevin. Brewok tipis-tipis. Gini, aku jadi penasaran sebelum kita bahas masalah kehamilan ya. Jadi ini bisa tumbuh natural, lebat. Cuman aku kan kalau tadi lihat shotnya ada yang lagi begitu kan, itu bisa sampai begitu. Cuman kayaknya nggak cocok kalau terlalu wah gitu. Jadi paling segini aja cukup. Tapi tiap hari gitu langsung biasanya kan lumayan orang cepat cukuran, lumayan cepat. 3 hari sekali saya cukur gitu. Sebelumnya nggak begitu. Nggak begitu. Tapi senang sih bisa nyukur-nyukur, sensasi tersendiri. Oh, jadi itu obsesi ya, pengen ada yang cukur-cukur. Oke. Dan artikel istri Kevin Aprilio hamil malah kerap cek mutasi rekening suami sampai minta share live location. Serius. Ini gara-gara hamil atau sebelumnya juga begitu? Sebelumnya enggak, tapi pas hamil lebih cemburuan. Jadi kemana-mana dia harus share live. Share live gitu ya? Live sampai jadi real time gitu ya? Jadi handphonenya nggak boleh mati, jadi dia harus full terus. Terus kemana-mana juga kayak beli apa-apa dia harus mutasinya kasih lihat aku juga. Kenapa sih ada BI checking ya? Ya kenapa BI checking? Orang sih BI checking sebelum nikah ya. Ini pas hamil takut aja. Takut, tiba-tiba muncul kekhawatiran. Iya, pas hamil sekarang lebih ketakutan. Kenapa? Kamu ngerasa apa? Ya takut. Ya di luar sana kan banyak godaan ya, dia takut. Sebelumnya nggak pernah ada rasa khawatir kayak gini. Sejak hamil justru. Oh, terus pernah nggak? Kamu kan misalnya gitu, terus dia minta share live location, atau baterainya habis atau apa gitu, terus sampai pernah. Terus dia langsung cepet-cepet cari, kalau nggak kan aku marah. Kasian. Oh, kamu marah banget gitu. Tapi emang wajar lah gitu. Jadi dia emang lebih apa ya namanya? Emosional. Lebih sayang lah. Lebih sayang. Tapi sayangnya juga sayang gitu. So sweet banget. Kalau nggak ada apa-apa ya udah kan nggak masalah. Kata aku inget banget kan, Kevin tuh dulu pokoknya kalau lagi ngobrol tiba-tiba kayaknya udah tendensinya mau berantem nih, kamu langsung matiin. Kayak kamu nggak tahan gitu dengan kayaknya gitu dulu ya. Pertengkaran ya. Nah sekarang gimana nih? Nggak jarang berantem sih. Jadi kita punya regulasi dating marriage kita tuh kalau ada masalah nggak boleh lebih dari 1 hari gitu. Artinya marahannya nggak boleh lebih dari 1 hari. Harus selesai hari itu gitu. Dan itu udah tertanam di Vici sama saya gitu. Jadi ya alhamdulillah lah nggak pernah yang gimana gitu. Tapi wajar lah kan. Iya pasti wajar lah. Kan dulu kalau seperti kita ngobrol gitu, kalau Vici modelnya kalau lagi emosi tuh dia ngomongnya merepet ya. Kalau Kevin pelan tapi tajam. Sinikal gitu. Dia masih begitu. Nggak tahu ini ya. Sekarang lebih Kevin yang gitu, aku yang diem. Kebalik gitu.
Tapi kalau di TV enggak. Di TV baik-baik. Oke, coba kita lihat ya seperti apa sih pasangan ini mengumumkan kabar bahagia mereka. Lihat. Iya, aku sekarang lagi hamil, lagi 20 minggu ya. 20 minggu, alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Hadiah dari Tuhan. Hadiah terima dari Tuhan juga. Salah satu hadiah yang miracle banget dan Biasa. saya berdoa semoga semuanya berjalan lancar. Kami mohon doa dari teman-teman juga supaya semuanya berjalan lancar. Amin. Dan mohon dukungannya, mohon kawal semuanya.